Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan progres dari kerja kelompok proyek akhir dari Framework Enterprise. Yang dimana di sini saya sudah membuat bab satu pendahuluan dari latar belakang yang ingin kami buat, yaitu adalah si beban, yang dimana itu kepanjangannya Sistem Informasi Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu, yang dimana latar belakang itu yaitu banyaknya mahasiswa kurang mampu yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap melanjutkan pendidikan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya, prosesnya itu pengajuan dan pengelolaan beasiswa seringkali masih dilakukan secara normal, yang dimana saat pengumpulan berkas secara fisik, pengecekan dokumen satu persatu, sehingga membuat antrian pengajuan itu terlalu ramai. Kemudian pengumuman melalui papan informasi serta pencatatan data penerimaan bantuan yang belum terpusat. Sehingga eh, sehingga risiko kehilangan berkas, keterlambatan verifikasi, seleksinya kurang terstandarisasi, dan juga kesulitan mahasiswa dalam mengetahui status pengajuan beasiswanya. Maka dari itu, kami merancang sistem informasi beasiswa dan bantuan pendidikan mahasiswa kurang mampu untuk mempermudah mahasiswa dalam mengajukan beasiswa dengan mengungkap berkas persyaratan, melihat status pengajuan, serta menerima notifikasi hasil seleksi. Selanjutnya untuk perumusan masalahnya ada 4: bagaimana merancang sistem informasi secara digital, bagaimana sistem dapat mempermudah proses verifikasi berkas, dan bagaimana sistem dapat menampilkan status pengajuan, hasil seleksi, dan notifikasi kepada mahasiswa secara transparan. Selanjutnya ada bagaimana sistem dapat membantu pihak pengelola dalam melakukan monitoring pencairan bantuan dan membuat laporan. Selanjutnya untuk ada batasan. Kemudian juga ada tujuan dan manfaat, ini mana tujuan untuk merancang dan membangun sisi beban secara terintegrasi. Kedua, ada mempermudah mahasiswa dalam melakukan pendaftaran beasiswa. Ketiga, ada membantu admin dalam melakukan verifikasi kelengkapan atau keabsahan berkas secara lebih cepat. Empat, membantu tim seleksi dalam melakukan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria ekonomi dan akademik yang telah ditentukan. Kelima, menyediakan informasi status pengajuan, hasil seleksi, dan notifikasi kepada mahasiswa secara lebih transparan. Keenam, membantu pimpinan atau bagian keuangan dalam memantau data penerima beasiswa, monitoring pencairan bantuan, dan melihat dashboard statistik. Yang keempat, selanjutnya ada manfaat. Ada untuk meningkatkan kemudahan mahasiswa, meningkatkan kecepatan dalam verifikasi berkas dan proses pencatatan, serta membantu perguruan tinggi dalam mengelola proses beasiswa dan bantuan pendidikan mahasiswa yang kurang mampu. Selanjutnya ada bab 2, yang dimana saya sudah membuat penelitian terdahulunya. Ada penelitian dari Sanantang tahun 2021, Setiawati tahun 2020, Widya Ningrum tahun 2022, Pujayana 2023. Yang dimana di Sanantang dia fokus ke penentuan penerima beasiswa secara objektif. Kalau untuk di Setiawati, dia pengembangan dan pengujian sistem informasi berbeasiswa. Untuk di Widya Ningrum, fokusnya manajemen penerimaan beasiswa berbasis web. Dan Pujayana, pengelolaan data pendaftar, seleksi pemberian beasiswa dan laporan. Untuk keterbatasannya, di Senantang fokus hanya pada seksi penerima beasiswa, sedangkan di Setiawati belum menekankan notifikasi, monitoring pencairan, dan dashboard statistik. Di Widya Ningrum belum membahas pencairan bantuan dan notifikasi status secara rinci, dan selanjutnya untuk di Pujayana belum secara khusus membahas monitoring pencairan dan status pengajuan secara terstruktur. Maka dari itu, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena mengkaji dengan cakupan yang lebih terintegrasi, yang dimana sistem ini dirancang tidak berfokus pada pendaftaran dan seleksi penerima siswa, tetapi juga mencakup proses verifikasi berkas, monitoring status pengajuan, notifikasi perubahan status, monitoring pencairan bantuan, dashboard statistik, pembuatan laporan, dan pengunduhan surat keputusan. Dengan demikian, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi dalam pengembangan sistem informasi beasiswa yang lebih efisien dan
transparan, dan terstruktur untuk mendukung pengelolaan bantuan pendidikan mahasiswa kurang mampu. Sekian progres project saya, project yang Lydia kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.